Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Atep Ruhyat. Pada modul keempat, saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat form dan shortcode atau kode programnya. Di sini yang pertama yang akan dibuat adalah form barang terlebih dahulu. Nah, tapi sebelum kita mulai membuat formnya, di sini rekan-rekan harus memahami terlebih dahulu kenapa sih kita harus membuat form barang. Nah, di sini sudah ada uraiannya. Jadi form barang itu dipergunakan untuk mengelola data barang. Nanti kita akan membuat fitur untuk menyimpan data, kemudian mencari data, mengubah dan menghapus. Nah, di modul ini sudah dijelaskan bagaimana tata cara pembuatannya di sini ya. Nah, seperti ini nih, ada menu project, add window form. Ya, itu untuk membuat form baru. Nah, di sini juga ada aturan propertiesnya yang harus rekan ubah, harus sesuai dengan aturan properties ini. Kenapa harus sesuai? Karena nanti rekan-rekan akan mengkopas kode program ini. Nah, kalau misalkan rekan-rekan ingin sesuai apa yang ada di modul ini dengan pengerjaan rekan-rekan, nah, syarat mutlaknya ini, aturan propertiesnya harus sama. Ya, aturan propertiesnya harus sama. Baik, kita langsung praktekkan saja untuk pembuatan formnya ya. Nah, ini untuk kelasnya sudah selesai, silakan di close terlebih dahulu. Nah, ini kebetulan ada form 1 ya, kita akan memperbaharui saja form 1 ini menjadi form barang ya, seperti itu ya. Jadi kita belum meng-add form baru, tapi kita akan menggunakan form 1 ini. Nah, caranya seperti ini ya. Di sini saya akan mencoba menyesuaikan dengan di modul untuk aturan propertiesnya juga. Cuman bedanya yang tadi, kalau tadi itu membuat form dari awal, kalau yang di modul awal ini karena sudah ada, kita akan mengubah saja form 1 ini. Nah, pertama yang harus dirubah adalah nama formnya ini. Diklik saja form 1-nya, nah nanti akan muncul seperti ini. Ya, karena ini sudah default, jadi kita ubah saja. Jadi app barang seperti ini. Nah, ini sudah berubah. Sekarang kita klik form 1-nya. Nah, baru kita rubah ininya. Kita cek dulu name-nya apakah sudah berubah. Name-nya sudah berubah, app_barang untuk name-nya. Kemudian yang harus kita rubah adalah teksnya. Nah, untuk nama teks ini bisa disesuaikan dengan modul, silakan, atau bisa mau dirubah juga silakan. Misalkan ya, kita ketikkan saja kelola data barang. Nah, ketika kita ketikkan teks di sini, otomatis akan muncul di sini. Kemudian juga di sini kita atur start position-nya. Nah, kita pilih yang center screen. Nah, mungkin itu untuk pengaturan form. Misalkan untuk back color-nya kita ganti jadi warna putih biar lebih cerah. Jangan lupa di save ya. Nah, ini berarti untuk form sudah selesai. Nah, untuk selanjutnya, form ini adalah tempat untuk menginput atau mengelola data. Nah, berarti form ini harus sesuai dengan basis data yang kita buat di dalam tabel barang. Masih ingat? Maaf, di pertemuan sebelumnya kita sudah membuat basis data untuk tabel barang berapa field? Kode barang, nama barang, kemudian harga beli, harga jual, dan stok. Berarti ada 5 field. Berarti kita akan membuat 5 buah inputan. Nah, komponen apa saja yang akan kita gunakan? Pertama, di sini ada label. Klik label 1. Ini label 2. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita pilih untuk input datanya, kita gunakan text box. Nah, seperti ini. Button ya. 1, 2, 3, 4. Kita buttonnya simpan di bawah saja. Yang penting di sini komponennya sama, tidak ada yang ditambahkan, tidak ada yang dikurang. Kemudian kita tambahkan mana ya?
data grid view. Nah ini. Nah ini data grid view. Nah tombol-tombol button ini dipergunakan untuk memberikan aksi atau perintah. Nah kalau data grid view ini untuk menampilkan data yang sudah kita inputkan. Berarti data yang ada pada database nanti bisa kita tampilkan di data grid view ini. Nah, kalau label ini fungsinya untuk memberikan judul. Nah, kalau misalkan textbook ini dipergunakan untuk menginput data. Nah, kita atur dulu biar tidak terlalu ini ya. Posisinya boleh diatur dulu seperti ini. Sebenarnya tiap orang tuh mempunyai teknik-teknik tertentu dalam membuat program. Begitupun saya pribadi gitu ya dalam membuat program. Terkadang ya seperti ini. Maka diatur dulu propertiesnya. Nah, baru setelah itu didesain propertiesnya, maksudnya diatur propertiesnya. Nah ini ya. Kalau kita lihat tuh tampilan di kalau di modul seperti ini ya, nggak apa-apa berbeda sedikit. Justru itu yang saya harapkan dari rekan-rekan mampu berkreasi dalam mata kuliah ini, jadi rekan-rekan bisa membuat program itu dengan inovasi rekan-rekan sendiri. Nah, sekarang kita akan mengatur propertiesnya. Pertama untuk label 1, kita atur di sini teksnya itu menjadi kode barang. Kemudian label 2 kita atur nama barang. Kemudian di sini kita atur harga beli. Di sini kita atur harga jual dan di sini kita atur stok. Nah, ini untuk namanya. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang kita atur properties untuk textbook. Untuk textbook yang pertama, di sini yang harus diatur adalah name. Nah, karena ini kode berarti txt kode. Kemudian ini nama txt nama. Ini txt beli. txt jual. Dan di sini txt stok. Maaf, stok. Nah, kita atur ininya biar disesuaikan dengan inputannya. Kalau nama barang kan biasanya mungkin ada namanya panjang. Kalau kode tidak akan terlalu panjang. Kalau harga disesuaikan, stok juga disesuaikan. Kalau sudah, kita atur sekarang di sini data grid view. Kita atur name-nya jadi DG barang. Nah, itu. Nah, kali ini sudah, textbox sudah, sekarang ke button. Kita atur terlebih dahulu untuk teksnya. Untuk button pertama kita ganti jadi simpan. Untuk button kedua kita ganti jadi ubah. Button ketiga kita ganti jadi hapus. Button 4 kita ganti jadi keluar. Nah, kalau sudah, kita atur sekarang button itu untuk name-nya. Untuk button simpan, btn simpan. Untuk button ubah, btn ubah. Button hapus, btn hapus. Dan button keluar, btn keluar. Nah, seperti itu. Nah, berarti di sini saya sudah mengatur propertiesnya disesuaikan dengan aturan properties ini. Nih, kalau rekan-rekan perhatikan, apa yang saya lakukan barusan ini sama dengan aturan properties yang ada pada tabel di modul tersebut. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam area kode program di sini. Ya. Nah, berarti desainnya sudah selesai. Jadi kita akan mulai memasukkan script kode programnya. Nah, di sini tekniknya sama seperti yang tadi, itu kita akan menggunakan teknik kopas, ya, copy paste untuk mempermudah, untuk mempercepat
pembuatan program. Cuman di sini yang saya harapkan bagi rekan mahasiswa itu adalah memahami minimal maksud dari kode tersebut. Baik ya. Jadi tekniknya itu di sini tetap harus membaca ya, membaca terlebih dahulu baru dipraktekkan. Seperti ini nih. Langkahnya sebagai berikut untuk memasukkan kode program itu. Buka area kode program, ketikkan kode program di bawah ini. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, untuk membuka area kode program di sini tekniknya itu di sini ada klik form barang, ada view code. Nah, maka akan muncul area kode pada form barang. Berarti harus mengetikkan kode program ini sebenarnya. Cuman karena kita tidak mengetik, jadi kita kopas. Nah ini ya, berarti kode ini nih. Klik kanan, highlight text, klik kanan, copy. Nah, seperti itu. Ini ya. Nah ini merupakan variabel. Ada variabel SQL, proses, TBL barang, data. Nah, tapi di sini kalau tidak salah untuk tipe data ini, data itu bisa dihapus karena tidak digunakan. Ya, ada kesalahan di modulnya. Jadi bisa dihapus karena tidak digunakan. Nah, kalau sudah selesai tahapan yang pertama, kita ke tahapan yang kedua. Lalu buat dua buah prosedur tampil data dan atur. Perhatikan, ini tuh kode program yang tadi. Nah, ya. Dim, SQL, string. Nah, ini tuh kode program yang tadi dikopikan. Yang ini tuh. Nah, berarti yang harus kita kopikan ini. Ini adalah prosedur. Ini prosedur tampil data. Ini prosedur untuk mengatur. Nih, perhatikan ya. Ini saya yakin rekan sudah belajar di mata kuliah basis data tentang ini. Atau di mata kuliah sistem basis data tentang ini. Select bintang from barang, order by kode barang, ASC, ascending. Berarti di sini artinya tuh di sini menyeleksi semua data dari tabel barang, kita urutkan berdasarkan kode barang, berdasarkan ascending. Nah, saya yakin rekan-rekan di mata kuliah sistem basis data sudah belajar kode program SQL ini, ya. Jadi sebenarnya di praktikum kali ini tuh di mata kuliah pemrograman visual, rekan-rekan tinggal mengimplementasikan saja apa yang sudah didapatkan di mata kuliah yang lain. Nah, jadi ini tinggal di-kopikan saja. Klik kanan, highlight text, klik kanan, copy. Nah, seperti ini. Nah, tolong kalau sudah mengkopas, di-save dulu ada yang tanda merah atau tidak. Kalau tidak ada, berarti kode programnya sudah tepat. Kalau rekan-rekan ingin memahami kode program ini sebenarnya sangat sederhana. Nih, ini ada tadi tampil data untuk melampirkan data ya. Jadi, di kode program ini nanti bisa mengecek di dalam tabel barang itu ada data apa saja. Nah, nanti akan ditampilkan di dalam data grid-nya atau DB grid-nya, DG barangnya gitu ya, akan ditampilkan. Nah, kalau di sini ada prosedur atur, ini tuh sudah jelas kode program untuk mengosongkan textbox yang ada pada form barang ya, seperti ini. Dan ini tuh nanti kode program itu fokus ke TXT kode. Nah, kalau di sini ada btn simpan enable true. Enable itu ada dua, ada true or false. Nah, kalau true itu berarti aktif, kalau false itu berarti tidak aktif. Nah, kalau di sini ada btn keluar .text sama dengan keluar. Nanti itu tombol keluar itu caption itu ada dua, ada keluar dan batal. Jadi nanti ada maksudnya berubah gitu ya. Tombol keluar itu yang captionnya keluar, nanti itu tiba-tiba jadi batal. Jadi ada dua fungsi nanti. Jadi dibuat ada nilai default-nya. Nah itu ya, kita kembali ke modul. Sekarang nomor 3, lalu double klik di area kosong dan ketikkan kode program berikut. Nah, double klik di area kosong. Berarti kembali lagi ke form ini. Nah, ini tuh adalah area kosong. Jangan mendouble klik di sini. Jangan di sini. Di sini jangan, tapi di area kosong di sini. Double klik. Nah, nanti di sini akan memunculkan private sub app barang load. Kalau kita lihat di sini, lihat private sub app barang load, berarti sama. Terus apa yang harus kita kopikan? Bukan ini, ya, bukan seperti ini, tapi dua baris ini. Karena ininya sudah ada.
Nah, ini nih, klik kanan, heading text, klik kanan, copy. Nah, di sini ada form load. Form load itu untuk apa? Jadi form load itu nanti ketika program pertama kali dijalankan, jadi form itu ketika form itu dijalankan, form barang itu akan otomatis membaca dua prosedur ini. Call tampil data dan call atur itu adalah untuk memanggil prosedur. Berarti akan memanggil prosedur ini. Prosedur tampil dan prosedur atur. Nah, seperti itu. Ya. Baik, kita kembali lagi. Nah, sekarang selanjutnya di tahapan nomor 4, double klik pada tombol simpan. Nah, berarti rekan-rekan silakan kembali lagi ke area desainnya, double klik tombol simpan. Nah, akan muncul private sub btn simpan klik. Dan di sini btn simpan klik ya, betul ya. Nih. Terus yang bagian mana yang harus dikopikan adalah bagian ini. Nah, karena di sini file PDF, jadi kalian tidak bisa langsung menarik ke bawah ya. Jadi di sini harus dibagi-bagi. Nanti ininya ke bawah nih, STIMI Sumedang dan mode program visualnya dan nama saya juga ke bawah gitu ya kalau langsung ke bawah. Jadi dipisah-pisah aja. Baik, klik kanan heading text, klik kanan copy ya. Nah, seperti ini. Nah, kita enter dulu. Nah, ini ya. Jangan lupa, ensumnya jangan di copy lagi, soalnya sudah ada. Maaf. Di save ya. Kita lihat apakah ada tanda merah. Oh, ternyata ada nih. Ya, ada tanda merah sebelah sini. Nah, ini seperti yang tadi sudah dijelaskan, kebanyakan di sini tuh karena kode programnya sudah tepat sebenarnya di modul tersebut, tapi karena di kopas mungkin ada format yang tidak sesuai. Nah, jadi di sini silakan disesuaikan. Kalau ada seperti ini, berarti ini sudah jelas harus satu baris. Nah, sudah selesai. Ya, untuk kode program simpan. Sebenarnya kalau rekan-rekan ingin mengetahui penjelasan dari kode program ini, sebenarnya kalau if or ini sebenarnya rekan-rekan sudah belajar di algoritma, ya harusnya sudah paham seperti ini. Jika txt kode kosong atau txt kode txt nama kosong atau txt beli kosong atau txt jual kosong atau txt stok kosong, maka akan muncul pesan ini. Jadi intinya kalau ada input datanya ada yang belum terisi, otomatis tidak akan tersimpan data tersebut, maka akan muncul pesan ini. Maaf masih, mohon maaf nih ada yang salah ya. Maaf, data masih ada yang kosong misalnya. Mohon maaf ada kesalahan. Ya, tinggal disesuaikan aja. Maaf, data masih ada yang kosong. Berarti akan terus mengonfirmasi pesan tersebut sehingga nanti sebelum datanya keisi semua, nah akan membaca terus pesan ini nih, akan muncul terus pesan ini itu ya sebelum datanya terisi. Nah, kalau datanya sudah terisi, maka akan membaca kode program ini. Kalau ini untuk nanti ada formatnya ya. Jadi misalkan nanti ketika kita mengetikkan 1000, ketika di enter misalkan ya nanti ada 1.000 gitu ya, biar mempermudah kita dalam menginput datanya. Nah, ini juga sebenarnya sudah dibahas di mata kuliah sistem basis data tentang insert into barang, kurang lebih seperti ini, hampir sama. Ya, hampir sama. Ya, cuman bedanya kalau yang perlu rekan pahami adalah kalau tipe datanya misalkan di dalam database itu tipe data teks atau varchar ataupun karakter gitu ya. Nah, ininya tuh seperti ini nih, ada tanda kutip satunya. Tuh, ada tanda kutip satu seperti kode kan teks ya. Tanda kutip satu. Tapi kalau misalnya tipe datanya di dalam database itu number, nah di sini tidak ada tanda kutip satunya. Nah itu yang perlu rekan pahami itu seperti ini ya. Jadi sekali lagi, tolong benar-benar dipahami. Ya. Nah ini. Nah berarti kalau sudah disimpan, nanti akan muncul data berhasil disimpan. Nah otomatis di sini akan membaca lagi kode program ini.
berarti data itu akan ditampilkan, akan dimunculkan di dalam grid itu, dan nanti kondisi form itu akan dikosongkan. Nah, itu ya. Ini maksud dari kode program simpan. Baik, kembali lagi ke modulnya. Sekarang apa nih? Untuk melakukan perubahan atau penghapusan data dilakukan dengan cara mencari kode barang yang akan diubah atau dihapus. Double klik pada inputan kode barang dan ketikkan kode program berikut. Ya. Jadi intinya kalau misalnya nanti kita akan berubah atau menghapus data, intinya kita akan cari dulu kode barangnya, baru setelah ketemu, nanti data itu bisa diubah atau dihapus. Nah, di sini ya, maksudnya double klik txt kode. Nah, nanti akan muncul private sub txt kode text chain. Private sub txt kode text chain. Nah, ini ya. Nah, berarti di nomor 5, tahapan nomor 5 yang harus dikopikan adalah kode program ini. Nah, ini ya. If sampai end if, klik kanan highlight text, klik kanan copy text. Nah, jangan lupa di save dulu apakah ada tanda merah atau tidak. Oh, berarti tidak ada, berarti ini sudah tepat. Nah, untuk pengertian dari kode program ini, di sini ada txt kode text chain. Maksudnya apa? Jadi maksudnya ketika kita mengetik ada event text chain. Sebenarnya event itu banyak di sini ya. Ada load, ada text chain, ada key press dan sebagainya. Ada klik, DBL klik, double klik gitu ya. Itu banyak sekali di sini. Tinggal disesuaikan saja. Event itu berarti ketika aksi itu dilakukan, nah maka kode program itu akan terbaca. Nah, seperti ini nih contohnya text chain. Text chain ini untuk apa? Jadi ketika kita menginput apapun di txt kode, maka otomatis akan langsung terbaca kode program ini. Ya. Jadi mengetik apapun, karakter walaupun baru 1 atau 2, itu akan langsung membaca kode program ini. Nah, kode program ini ada if. Jika txt kode ini tuh tanda tidak sama dengan, berarti jika txt kode tidak sama dengan kosong, berarti tandanya itu ada datanya gitu ya. Maka nah, di sini akan muncul rumus SQL untuk menyeleksi semua data dari tabel barang di mana kode barang sama nggak dengan txt kode, ada yang sama nggak dengan txt kode gitu ya. Nah, maka datanya nanti akan ditampilkan kalau ada. Nah, makanya di sini muncul nih, karena txt kode barang itu primary key, berarti tidak akan mungkin ada data yang sama. Jadi kalau misalnya data itu ditemukan, pasti nilainya 1. Ya, pasti nilainya 1. Nah, maka otomatis ini di teks nama akan muncul, nah, ini tuh nama file ya, nama file pada database, pada tabel barang. Maka akan muncul di sini teks nama, teks beli, jual, stok, ya seperti itu. Dan di sini akan button ubah akan berubah jadi true, ya seperti itu. Nah, tapi ketika misalnya tidak ditemukan datanya itu atau kosong, maka ya akan seperti ini saja. Berarti data tersebut bisa diinput karena datanya kosong. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Pokoknya nanti untuk pemahaman lebih dalamnya, tekniknya tuh gini. Run programnya atau running programnya, ya formnya, kemudian kalian lakukan eksekusi input data, cari, ubah, dan hapus. Nah, tapi lihat dulu kode programnya, ya, biar rekan-rekan bisa memahami. Baik, untuk selanjutnya, kemudian double klik tombol ubah dan ketikkan kode program berikut. Nah, berarti kita sekarang ini ya, tombol ubah, double klik, akan muncul di sini private sub btn ubah klik ya. Nah, berarti kode program ini nih, dari if sampai end if. Klik kanan, highlight text, klik kanan copy. Ini ya. Di save dulu. Ada tanda merah? Oh, ternyata ada. Berarti kalau gitu kita cek lagi di sebelah mana tanda merahnya. Oh, seperti yang tadi, kasus yang tadi ya. Berarti di sini harus 1 baris. Kode program ini hampir sama dengan kode program yang tadi, cuman bedanya di sini ada update barang. Berarti nanti akan bisa mengupdate barang. Ya, berdasarkan, berarti di sini cuma nama, harga beli, harga jual, stok. Nah, kode barangnya tidak bisa diubah karena itu sebagai primary
Oke, kalau mau dirubah, hapus dulu kode barangnya, baru di input ulang. Nah, ini untuk kode ubah. Kita kembalilah selanjutnya ya. Lalu double klik tombol hapus dan ketikkan kode program berikut. Oh, ya udah kita kopikan dulu saja kode programnya. Kita lihat dulu ada oh, di sini ada an if ya. Di baris kedua di halaman berikutnya. Berarti tinggal if, klik kanan, copy ya. Ini hati-hati untuk mengcopy seperti ini karena kebetulan untuk hapus itu ada kode program lain. Maksudnya ada sisanya, ada an if ya. Jadi nanti kita tinggal tambahkan saja, tidak usah di copy. Kita double klik tombol hapus. Nah, paste, tambahkan an if. Save dulu ya. Ada tanda merah. Oh, ternyata ada tanda merahnya. Kita cari. Oh, seperti yang tadi nih. Ini tinggal di satu bariskan saja. Nah, sudah selesai. Tombol hapus sudah. Ya, berarti tinggal tombol keluar di sini. Kita lihat dulu modulnya. Tahapan ke-8, lalu double klik pada tombol keluar dan ketikkan kode program berikut. Klik kanan, highlight text, copy. Ya, save, tidak ada yang salah. Nah, untuk di tombol hapus tadi saya lupa tidak menjelaskan. Sebenarnya hampir sama dengan kode program, maksudnya konsepnya itu sama dengan kode program simpan dan ubah. Jadi saya juga kalau misalnya ada data yang masih kosong pasti akan muncul pesan seperti ini. Masih ada data yang kosong. Maaf, balik ini ya. Si data yang kosong. Pokoknya untuk pesannya bebas lah. Jadi mau kata-kata seperti yang dicontohkan di sini boleh, ataupun yang lainnya juga silakan. Tergantung rekan-rekan. Nah, misalkan ini ya, di sini nanti ada pesan lagi. Jadi untuk menghapus itu kan, maksudnya data ketika dihapus itu berbahaya. Karena kalau kita berbicara database tidak ada di undo-nya gitu ya, tidak ada. Jadi maksudnya ketika dihapus pasti hilang. Makanya di sini ada pesan dulu. Anda yakin akan menghapus data ini, nanti akan muncul pesan yes atau no. Nah, kalau yes berarti nanti akan dihapus, kalau no berarti akan membatalkan, seperti itu. Ya, untuk tombol hapus. Dan ini untuk tombol keluar, karena seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa tombol keluar itu nanti fungsinya ada dua. Ada tombol keluar, ada tombol batal. Jadi di sini kalau keluar berarti di close untuk langsung close formnya. Kalau misalkan batal misalnya, nanti akan kembali lagi ke posisi normal. Terus di sini ya tahapan ke-9 sekarang ya. Lalu untuk mempermudah dalam melakukan pengetikan, tambahkan kode program. Di bawah ini untuk menggunakan enter. Oh, ini merupakan kode program untuk menggunakan enter ya. Seperti ini nih. Maksudnya txt kode keypress. Sebelum untuk memunculkan kode seperti itu, begini caranya. Nah, rekan-rekan double klik di kode barang, double klik, nah kan ini textnya. Nah, kita ganti jadi keypress. Nah, ini kodenya gitu ya untuk mengetikkan kode program ini tuh. Nah, copy, di paste di sini gitu ya kalau ingin itu, karena ingin secara sistematis gitu caranya. Tapi karena di sini sudah disediakan fiturnya, jadi kita tinggal ini sajalah, tinggal di copy saja seperti ini. Kita dulu. Oh, ada ini ya, 2 baris. Berarti kita bagi. Tuh ada, maksudnya kode program ini ada ini ya, ada 2 lembar. Nah, kita kopikan dulu sampai sini. Nah, kita kopikan dulu sampai klik kanan, highlight text, klik kanan copy.
Nah, nanti di sini tinggal menemukan if ya, dan paste di sini. Nah, terus di sini kita copy saja karena ada if-nya. Nah, makanya nanti rekan-rekan hati-hati dalam mengkopas ini, harus benar-benar dimengerti. Kalau misalnya ada 2 lembar seperti ini ya, jangan sampai asal mengkopas saja, tapi rekan-rekan harus benar-benar paham. Nah, seperti ini nih, sudah disimpan. Wah, tetapi ternyata banyak kesalahan di sini ya, banyak tanda merah seperti ini. Nah, ini seperti yang tadi sudah dijelaskan kesalahannya, karena ini harus satu baris. Satu baris tuh. Nah, ini juga harus satu baris ya. Nah, sudah selesai. Jadi sekali lagi, kode program ini untuk memberikan fitur enter saja ketika misalkan contoh di sini deteksi kode, kalian lagi mengetik dan sudah selesai misalnya B01. Nah, mau pindah ke nama barang, nah tinggal di enter saja. Nah, maka di sini akan muncul txt nama fokus, berarti akan otomatis ketika tombol enter. Nah, ini kan enter ya. Ketika tombol enter ditekan, akan pindah kursornya itu ke txt nama. Begitupun ketika di txt nama kalian mengetik nama barang, misalkan buku gambar, ketika sudah selesai mau di enter, maka otomatis akan pindah ke txt beli. Begitupun seterusnya ya. Nah, cuman bedanya ini, di sini ada not. Nah, tapi kode program ini ada kode program seperti ini dari 0 sampai 9. Ini maksudnya apa? Jadi ini maksudnya itu khusus untuk txt beli, jual, dan stok. Ya, ini kan cuman ini beli, jual, dan stok. Ini kan harus diinput oleh angka saja. Kalau rekan memasukkan karakter di sini ketika disimpan, maka tidak akan masuk. Soalnya di dalam database-nya tipenya itu adalah number untuk harga beli, harga jual, dan stok. Makanya kita buat validasi biar rekan-rekan tidak bisa mengetikkan karakter. Jadi hanya bisa memasukkan angka saja. Nah, seperti ini kita lihat dulu modulnya apakah sudah selesai atau belum. Oh, ternyata masih ada satu lagi. Tambahkan pula kode program ini untuk mempermudah dalam mengetikkan nominal uang. Oh, berarti di sini ya, untuk validasi ketika kalian misalkan mengetik angka 1000. Nah, ketika nanti misalkan di enter ataupun pindah ke fokus yang lain, maka otomatis akan ada formatnya. Ya, oh ini ada yang masih error ya. Ini seperti biasa. Ini harus satu baris, ini juga sama satu baris. Nah, sudah selesai. Nah, ini ya maksudnya, kalau lost focus ada get focus. Kalau get focus berarti ketika kursor itu mengarah ke txt beli misalkan ya. Tapi ketika misalkan ada lost focus berarti ketika kursor pindah dari txt beli gitu ya, seperti itu. Misalkan contoh ini, ketika kursor ada di txt beli, maka otomatis tidak akan muncul formatnya. Tapi ketika kursor lost focus berarti pindah ke fokus yang lain atau pindah ke teks yang lain misalkan ya, maka otomatis di teks beli akan muncul formatnya. Nah, ini sudah selesai kode programnya. Barusan juga saya sudah memberikan penjelasan tentang maksud dari kode program ini. Seperti itu, berarti sekarang kita coba saja jalankan kode programnya. Tapi sebelum menjalankan, saya akan tutup dulu pembahasan kali ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.